Rohman. Saya Najwa Prastiti. Saya Raisa Sekar Kristia. Saya Cuma Raditya Kita sering kebingungan ketika diminta untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, sebagaimana kata Soekarno, Pancasila bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya, Pancasila digali dari nilai dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar dihafalkan logo Pancasila. Itu tidak cukup, hanya dicantumkan di surat-surat resmi, kenegaraan, atau buku-buku lambang Garuda. Tidak cukup, hanya dipajang di kelas. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kita melakukan refleksi apakah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka pertama-tama kalian perlu memahami isi dari masing-masing sila tersebut. Beberapa pertanyaan kunci yang dapat kalian refleksikan terkait dengan kunci penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sejumlah pertanyaan lain dapat diciptakan sesuai dengan makna dari masing-masing sila tersebut. Sila pertama, apakah kalian telah menjalankan perintah agama kepercayaan dan menjauhi larangan agama kepercayaan pemerintah dan larangan di sini? Tidak hanya terkait dengan aspek ibadah atau ritual, melainkan juga perintah dan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Yang kedua, apakah kalian dapat menghormati dan bekerja dengan kelompok agama kepercayaan yang berbeda? Apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda kepercayaan agamanya dalam melaksanakan ibadah secara nyaman? Apakah kalian dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antar agama? Kemudian soal kedua, satu, apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia apapun latar belakang dan identitasnya dalam posisi setara? Dua, apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari teman tetangga kalian atau bahkan orang mengalami kesulitan? Tiga, apakah kalian dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian? Empat, apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika salah satu kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Sila ketiga, satu, sebagai peserta didik berkontribusi, apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa? Dua, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keutuhan negara? Tiga, apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang luar negeri? Empat, apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu dari teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? Lima, apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Sila keempat, satu, apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Apakah yang akan kalian lakukan jika usulan ide kalian tidak diterima? Dalam suatu kegiatan musyawarah, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? Empat, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Sila kelima, satu, bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian baik sebagai peserta didik, anggota, keluarga, ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? Dua, apakah kalian dapat memberikan hukuman sanksi yang setimpal baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tidak dikenal? Tiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian secara ekonomi lebih rendah dari kalian? Empat, jika kalian laki-laki, apakah kalian dapat bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin perempuan? Sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian dapat bersikap adil terhadap rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki? Setelah melakukan refleksi diri tentang bagaimana pendapat Pancasila dalam diri kalian, saatnya kita mencermati situasi sekitar kalian, berpikir kritis dan merefleksi bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian dapat menyebutkan contoh sebagai kegiatan sehari-hari yang merupakan implementasi Pancasila yang bukan. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks kehidupan? Merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan sesama tanpa mengalami gangguan. Namun, faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan
beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, bullying, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebut kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap sesama manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis dan adab yang berlaku. Sayangnya kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia seperti perundungan, diskriminasi, ujar kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik dan guru. Persatuan Indonesia Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak pada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada melalui sila ini. Setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk bersatu padu kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya gerak separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Hai di rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itu untuk melaksanakan kegiatan program bersama di masyarakat. Harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini mencatat bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukannya dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti-kritik keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan adalah nilai universal yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum dan konteks kehidupan berbangsa. Keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara baik terkait dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu merendahkan orang lain karena misalnya satu setiap jenis kelamin, agama dan budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Bersikap adil harus dimulai dari cara pikir yang adil. Sayangnya ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapat perilaku tidak adil karena perempuannya tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, terpaksa nikah, mudah haid, dan masih banyak contoh